Kita akan belajar matematika kelas 12 dengan judul statistika. Nah, topik yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai ukuran pemusatan data, yaitu mengenai mean atau rata-rata. Nah, untuk yang pertama ukuran pemusatan data. Jadi kita harus tahu statistika itu sebenarnya apa sih? Jadi statistika itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada. Nah, kalau ukuran pemusatan data itu adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi yang termasuk dalam ukuran pemusatan data ini itu adalah rataan atau sering kita sebut dengan mean, kemudian median dan modus. Nah, untuk yang pertama rataan hitung atau mean pada data tunggal. Jadi mean atau sering disebut sebagai rata-rata itu merupakan nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Ya, jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan simbol ini dia. Simbol X, kemudian ada bar di atasnya, atau kita sebut ini dengan X bar. Perhitungan nilai rata-rata itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi ada 3 kondisi yang akan kita pelajari nanti. Nah, untuk kondisi yang pertama, jika rataan hitung nilai rataan hitung dari data X1, X2, X3 sampai Xn itu didefinisikan sebagai berikut. X bar atau rata-rata itu sama dengan kita jumlahkan setiap data di sini. X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dia Xn per banyaknya data. Banyaknya data itu adalah 1, 2, 3, berarti di sini banyaknya data itu disebut dengan N. Nah, atau kita sebut dengan sigma X dari 1 sampai N. Sigma itu adalah simbol dari jumlah. Kemudian di sini keterangannya X bar itu adalah rataan hitung atau mean. N itu adalah banyaknya data. X itu adalah wakil dari data dan simbol ini itu disebut dengan sigma. Artinya dia itu adalah jumlah. Nah, untuk kondisi satu ini kita akan bahas contoh sebagai berikut. Jadi di sini diberikan data 11, 13, 16, 19, 15, 10. Nah, untuk menentukan rata-rata ini sesuai yang tadi itu tinggal kita jumlahkan saja setiap data, kemudian kita bagi dengan banyaknya. Jadi di sini X bar sama dengan 11 ditambah 13 ditambah 16 tambah 19 tambah 15 tambah 10 per banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini jumlahnya adalah 84 84 per 6, maka kita peroleh di sini X barnya adalah 14. Mungkin untuk soal yang A. Nah, untuk soal yang B, di sini kita punya data 8, 3, 5, 12, 10. Nah, ada baiknya untuk data yang seperti ini kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang dia terbesar. Berarti kalau kita urutkan ini kita akan peroleh datanya menjadi 3, 5, 8, 12, dan 10. Berarti di sini X barnya itu adalah jumlah dari datanya. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 12 tambah 10 per banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini kita peroleh ini 10 ditambah ini 20 ditambah ini 8, berarti kita peroleh adalah 38 per 5. Sehingga ini hasilnya X barnya sama dengan 7,6. Untuk kondisi yang kedua di sini, jika rata-rata data tunggalnya itu memiliki frekuensi. Jadi dia kayak gini, sigma
FI kali XI. F itu adalah frekuensi untuk data I-nya ya. Dari I sama dengan 1 sampai K per sigma FI dari I sama dengan 1 sampai K. Jadi di sini F1 kali X1 tambah F2 kali X2 sampai dia FK kali XK per jumlah dari frekuensi ini F1 tambah F2 tambah F3 tambah FK. Nah, dan di sini dimana FI adalah frekuensi kelas ke I, XI itu adalah nilai tengah kelas ke I. Jadi misalkan di sini diberikan data nilai berikut, tentukanlah rata-rata dari data ini. Jadi di sini ya, data tunggalnya itu memiliki frekuensi, maka rata-ratanya itu menjadi, kita kalikan aja XI kali FI. Berarti untuk data 62 itu memiliki frekuensinya 6, berarti 62 kali 6 tambah yang ini 67 kali 8 tambah 72 kali 11 tambah 77 kali 7 ditambah 82 kali 3 ditambah 87 kali 5 per jumlah dari frekuensinya, yaitu 6 tambah 8 tambah 11 tambah 7 tambah 3 tambah 5. Nah, kita akan peroleh hasil perkaliannya seperti ini. Nah, kita jumlahkan, maka kita akan dapat nilainya 2920 per 40. Nah, ini mati ya, maka rata-ratanya menjadi 73. Jadi rata-rata dari data tunggal ini itu adalah bernilai 73. Oke, untuk kondisi yang ketiga, ini jika F1 ya, bilangan yang mempunyai rataan hitung M1. Kemudian F2 memiliki bilangan yang mempunyai rataan hitung M2, dan sampai dia Fn dengan bilangan yang mempunyai rataan hitung Mn. Jadi rataan hitung dari keseluruhan bilangan itu adalah ditentukan seperti ini. F1 kali M1 ditambah F2 kali M2 tambah F3 kali M3 sampai dia Fn dikali Mn per F1 tambah F2 tambah F3 dan sampai seterusnya tambah Fn. Jadi dia ini merupakan kelompok dari berbagai rata-rata. Nah, untuk di sini contohnya misalkan sebuah pabrik kimia mempunyai 80 pekerja. Oke, kemudian 80 pekerja. Dari keseluruhan pekerja itu, pimpinan pabrik mempunyai ketentuan dalam pembayaran gaji. Jadi 60 orang memperoleh gaji 300.000 per bulan. Jadi dari 80 pekerja ini ada 60 orang ya, itu memiliki gaji 300.000 per bulan. Nah, kemudian ada 20 orang yang memiliki gaji 200.000 per bulan. Maka di sini adalah hitunglah rata-rata uang yang dikeluarkan pimpinan pabrik itu per bulannya untuk setiap orang. Berarti itu kita mencari rata-rata dari gaji si 80 pekerja ini ya. Berarti rata-ratanya itu sama dengan berapa? Maka di sini kita akan jawab rata-ratanya itu adalah, nah di sini ini sebagai F1, yaitu frekuensi dari rata-rata gaji M1. Ini sebagai M1-nya. Nah, yang 20 orang ini adalah yang kedua, frekuensi rata-rata kedua dengan rata-ratanya sebagai M2. Nah, kita langsung masukkan ke rumus tadi, F1 kali M1 ditambah F2 kali M2 per F1 tambah F2. Oke, kita akan masukkan nilainya. F1 adalah 60 dikali dengan 300.000. Kemudian ditambah F2 nya adalah 20 dikali dengan 200.000. Oke, kita akan peroleh di sini per F1 tambah F2 itu adalah 60 tambah 20. Oke, kita akan kerjakan 60 dikali 300.000 itu kita peroleh dia adalah
18 juta ya. Berarti X rata-rata sama dengan 18 juta ditambah 20 kali 200.000 itu kita peroleh adalah 4 juta per 60 ditambah 20 itu adalah 80. Oke, maka di sini kita peroleh itu adalah 22 juta per 80, maka hasilnya di sini rata-ratanya itu adalah Rp275.000. Jadi di sini rata-rata uang yang dikeluarkan pimpinan pabrik per bulannya untuk setiap orang itu adalah Rp275.000. Untuk contoh yang kedua, di sini rataan hitung atau rata-rata dari 15 bilangan itu adalah 13,4. Jadi di sini diketahui rata-rata dari 15 bilangan itu adalah 13,4. Sedangkan kemudian diketahui rataan hitung 8 bilangan. Jadi rata-rata yang 8 bilangan pertama ya itu adalah 12,5. Sedangkan rataan hitung 6 bilangan kedua, berarti kita buatlah ini rata-rata dari 6 bilangan itu adalah 15. Nah, bilangan ke-15 itu adalah, jadi dia seperti ini, rata-rata dari 8 bilangan ada misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini memiliki rata-rata 12,5. Ini jadi ceritanya terurut karena di sini 8 bilangan pertama, 6 bilangan kedua, berarti itu dalam bentuk bilangan yang sudah terurut ya. Kemudian ada 6 bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dia rata-ratanya adalah 15. Nah, di sini jumlah dari ini tadi 8 bilangan. Bilangan ini ada 6 bilangan. Nah, berarti ada 1 bilangan lagi yang menjadi pertanyaan. Berapakah bilangan ini? Kenapa? Karena jumlah tadi yang bilangannya itu adalah 15. Nah, bagaimana kita mencarinya nih? Jadi rata-rata gabungan ini semua itu sebagai rata-rata yang 15 tadi. Ini dia. Atau bisa kita buat ini sebagai kayak rata-rata gabungan ya. Sama dengan ya. Di sini itu adalah 8 dikali 12,5. Jadi ini sebagai frekuensi 1, ini rata-rata 1 atau rata-rata 1 atau M1 juga ya. Kemudian ini F2, ini sebagai rata-rata yang kedua. Kita buat aja di sini adalah M1. Ini adalah si M2. Kemudian yang ini karena dia frekuensinya 1, itu kita langsung misalkan aja sebagai X. Karena cuma 1 data di sini. Maka di sini bisa kita buat 12,5 ya dikali 8 ditambah yang ini 15 dikali 6 ditambah satu lagi datanya itu kita misalkan si X per berapa? Per 15, karena jumlah semua datanya itu adalah ini 8, ini 6 tambah 1 berarti ada 15. Kemudian ini tadi diketahui 13,4 sama dengan, nah ini kita kerjakan 12,5 kali 8 itu ada 100 ditambah 15 kali 6 itu adalah 90 ditambah X per 15. Oke, nah ini kita kalikan dia ke sini, berarti 13,5 kali 15 13,4 dikali dengan 15 ya sama dengan 190 tambah X. Kemudian di sini kita akan peroleh 13,4 kali 15 itu adalah 201 sama dengan 190 tambah X. Nah, kita mau cari nilai X nya, berarti 201 dikurang 190. Maka di sini kita peroleh nilai X-nya adalah 11. Nah, apa kesimpulannya? Bilangan ke-15 itu, bilangan ke-15 itu adalah
11. Kita akan bahas contoh soal yang selanjutnya. Di sini pada ulangan matematika kelas 12A SMA Pintar, yaitu diketahui nilai rataan ulangan siswa putri. Berarti kita buat aja rata-rata siswa putri itu adalah 8. Kemudian nilai rataan siswa putra X bar putra itu sama dengan 6. Sedangkan perbandingan jumlah putri dan putra, berarti kita buat ini adalah perbandingan banyaknya si putri dibanding dengan banyaknya siswa putra, ya, itu sama dengan 2:3. Itu adalah rata dari gabungan si kelas 12A ini, berarti itu merupakan rata-rata gabungan. Nah, ini berarti kita pakai sesuai dengan kondisi yang ketiga tadi, rata-rata dari kondisi yang ketiga. Nah, coba perhatikan di sini, karena ini frekuensinya itu dalam bentuk perbandingan, maka coba perhatikan perbandingan berikut untuk menentukan banyak dari si siswa putri putra yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya perbandingan di sini 4:12 ya, 4:12. Nah, kalau kita menyederhanakan ini ya, kita ubah dulu pertama ke dalam bentuk pecahan aja biar lebih gampang. 4/12. Kalau kita mau sederhanakan ini berarti kita harus bagi ya dengan bilangan yang sama antara si penyebut dan pembilang, antara 4 dan 12 di sini. Berarti angka yang sama yang sama-sama bisa membagi 4 dan 12 sama habis ya, itu adalah 4. Nah, ini kita 4 dibagi 4, ini 12 dibagi 4. Maka ini kita peroleh dia menjadi 1/3. Berarti ada bilangan ya, ada bilangan yang membagi 4 dan 12 ini untuk menentukan perbandingan yang lebih sederhana. Maka ini menjadi 1/3. Oke, untuk selanjutnya, kalau misalkan ini kita punya angka 21/36. Oke, nah di sini kita mau mencari yang lebih sederhana. Berarti 21/36 sama-sama bisa dibagi 3. Oke, maka kita peroleh perbandingan yang lebih sederhana ini adalah 7/12. Jadi untuk kalau misalkan kita ketahui perbandingan, di sini kita perbandingan untuk menentukan nilai yang sebenarnya, itu berarti kita kali dengan bilangan tertentu di sini, yang ini tadi. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kalau misalkan si F putra banding F putri dibanding F putra adalah 2/3. Berarti sebenarnya ada pengali si perbandingan 2/3 ini untuk menentukan banyaknya putra dan putri yang sebenarnya. Berarti di sini kita misalkan aja si pengalinya itu adalah si X. Maka F putri itu adalah sebanyak 2X. Ini adalah nilai yang sebenarnya. F putra itu adalah 3X. Nah, maka di sini kita akan peroleh X rata-rata gabungannya adalah rata-rata si putri, yaitu 8 dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 2X. Ditambah rata-rata si putra, itu kita peroleh adalah 6 dikali dengan frekuensinya si putra, yaitu 3X. Per ya, kita bagikan dengan jumlah frekuensinya 2X ditambah 3X. Oke, nah di sini kita peroleh ini menjadi 8 kali 2X itu adalah 16X ditambah 6 kali 3X itu adalah 18X per ini adalah 5. Maka di sini kita peroleh rata-rata gabungan itu sama dengan 16X tambah 18X itu sama dengan 34X per 5X. Oke. Nah, di sini ini 5X ya. 5X, 2X tambah 3X sama dengan 5X. Kelupaan X-nya. Nah, berarti di sini X rata-rata gabungan itu sama dengan 34X per 5X.
Nah, X di sini sama-sama saling membagi, berarti tinggal 34 per 5 itu adalah 6,8. Berarti nilai rataan kelas 12A SMA Pintar itu adalah 6,8. 6,8. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.